Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Aulianisa, NPM 10090371331, kelas C, Riset dan Seminar Manajemen Keuangan, akan mempresentasikan proposal yang berjudul Pengaruh Resiko Pasar dan Resiko Kredit terhadap Profitabilitas, studi kasus pada Bank Penerbit e-money yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Latar belakang masalah, yang pertama, pengeluaran untuk konsumsi merupakan nilai belanja yang dilakukan oleh seseorang untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya di waktu tertentu. Pengeluaran konsumsi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga membuat sistem pembayaran mengalami perkembangan dari awalnya menggunakan uang tunai menjadi uang non-tunai. Perubahan uang sangat pesat mengikuti perkembangan teknologi, baik kertas maupun logam dengan electronic money, menurut Adianti tahun 2015. Yang kedua, e-money atau electronic money mungkin bukanlah suatu hal yang asing terdengar di telinga kita. Sebagaimana disebut dalam peraturan Bank Indonesia nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik atau electronic money yang kini sudah diperbaharui menjadi PBI nomor 18/17/PBI/2016. E-money diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit, dan nilai uang tersebut disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. E-money bukanlah hanya sebagai pengganti uang tunai fisik dalam bentuk koin dan uang kertas dengan uang elektronik yang setara, namun sebagai sebuah sistem yang memungkinkan seseorang untuk membayar barang dan jasa dengan mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lain. Kemunculan e-money di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai, dikhususkan untuk pembayaran yang bersifat mikro dan retail. Selanjutnya, analisis terhadap laporan keuangan perusahaan pada dasarnya untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat resiko atau tingkat kesehatan pada suatu perusahaan, menurut Mamduh tahun 2005, halaman 5. Analisis profitabilitas digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang notabene profit motif. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa efektif perusahaan dikelola dalam penggunaan aktiva perusahaan, menurut Mabruroh tahun 2004. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah Return on Asset atau ROA, yang merupakan perbandingan laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA, maka semakin besar profitabilitas, yang berarti kinerja perusahaan semakin baik. Beberapa resiko yang mempengaruhi profitabilitas cenderung berasal dari kredit, operasional, dan likuiditas suatu perusahaan. Umumnya, risiko pasar merupakan risiko tingkat tinggi, bahkan krisis. Menurut Fahmi, tahun 2014, halaman 69, risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar luar dan kendali perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap risiko pasar, yaitu nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas. Rasio ini menggambarkan tingkat jumlah terdapat bunga besar yang diperoleh dengan menggunakan aktiva produktif yang dimiliki oleh bank. Tafsiran risiko kredit menjadi lebih spesifik pada saat dihadapkan pada bentuk bisnis yang dijalankan seperti lembaga perbankan dan non-perbankan. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen risiko perbankan. Efektivitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam mengendalikan risiko kredit adalah upaya yang dilakukan telah memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit. Masuk kepada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah perkembangan risiko pasar pada perusahaan e-money yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018.
Yang kedua, bagaimanakah perkembangan resiko pasar pada perusahaan e-money yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Yang ketiga, bagaimanakah perkembangan profitabilitas perusahaan e-money yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Yang terakhir, seberapa besar pengaruh resiko pasar dan resiko kredit terhadap profitabilitas secara parsial dan simultan pada perusahaan e-money yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Masuk ke kerangka pemikiran. Yang pertama, resiko pasar. Salah satu pengukuran resiko pasar adalah suku bunga, yang diukur dari selisih antara suku bunga pendanaan atau funding dengan suku bunga pinjaman yang diberikan atau lending. Atau dalam bentuk absolut merupakan selisih antara total biaya bunga pendanaan dengan total biaya bunga pinjaman, di mana dalam istilah perbankan disebut net interest margin atau NIM. Semakin tinggi NIM akan mengakibatkan ROA yang semakin tinggi pula. NIM diukur dari perbandingan antara pendanaan bunga bersih terhadap aktiva produktif. Yang kedua, resiko kredit. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui serangkaian proses manajemen risiko perbankan. Efektivitas dalam kaitannya dengan proses manajemen risiko perbankan dalam pengendalian risiko kredit adalah upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik berupa sumber daya manusia maupun sumber daya teknologi, dengan cara yang benar dan mencapai tujuan, yaitu meminimalisir risiko kredit. Dalam penelitian ini, tingkat resiko kredit diproyeksikan dengan NPL atau Non-Performing Loan, dikarenakan NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki suatu perusahaan. NPL diukur dari perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit. Selanjutnya, profitabilitas. Profitabilitas atau disebut dengan rentabilitas adalah sebuah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut Denda Wijaya tahun 2005 halaman 118. Namun, menurut Harahap tahun 2004 halaman 149 menyatakan bahwa rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk kinerja keuangan yaitu ROA atau Return on Asset. Menurut Natalia, tahun 2015 halaman 62, Return on Asset atau ROA adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin tinggi ROA, maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. ROA digunakan karena dapat mengukur efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan asetnya untuk memperoleh laba secara keseluruhan. Masuk ke objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang apakah resiko pasar dan resiko kredit mempengaruhi profitabilitas dengan rumus NIM, NPL, dan ROA. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan e-money yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, di mana